Selamat datang. Selamat datang di channel Benang Merah. Channel Benang Merah senantiasa akan membahas hal-hal yang risih untuk dibicarakan. Khusus bagi Anda yang berpikir kritis, para pencari fakta dan kebenaran, para pencari Tuhan. Untuk sesi berikut ini, kita akan menjawab pertanyaan, apa benar ada Tuhan? Apa bukan bikinan manusia atau fantasi manusia? Mari kita mulai. Ada dua jenis pendekatan untuk menjawab pertanyaan ini. Pendekatan pertama adalah seluruh isi jagat raya termasuk sistem tata surya kita menjadi bukti karena terlalu banyak misteri-misteri jagat raya ini. Dari unit yang terkecil sebagai makhluknya atau benda apapun yang berada di jagat raya ini menunjukkan betapa rumit, rinci, terintegrasi, berkesinambungan, dan presisi. Ini tidak serta-merta. Beberapa teori tentang asal-muasal, teori Big Bang, berasumsi bahwa di masa-masa kegelapan gas-gas bertumbukan satu sama lain sehingga terbentuk gas baru, lalu membentuk unsur baru, membuat materi, ujung-ujungnya terbentuklah protein sebagai yang lebih unsur yang lebih kecil lagi, DNA, sebagai cikal bakal makhluk hidup kita, manusia. Teori itu terlalu dangkal karena hanya satu momen saja dari sebuah kegiatan jagat raya berkesinambungan selama kabarnya 13.772 miliar tahun lalu. Tapi sudahlah, itu pengetahuan para pencari peneliti berdasarkan data. Yang pasti terlalu banyak misteri. Tidak mungkin campur tangan manusia. Mengungkap awal semua kehidupan saja sudah demikian repot. Bagaimana kita bisa mengkreasi atau terbentuk sendiri? Terbentuk sendiri dengan terprogram, terencana, terinci, detail, by detail, tanpa kesalahan, berkesinambungan, presisi. Tidak mungkin. Ada sang pencipta. Poin pertama, ada sang pencipta. Tapi kita tidak bisa mengetahui siapa itu, di mana, bagaimana. Kita lanjutkan. Pendekatan kita yang kedua adalah pendekatan sejarah. Sebagai catatan, kita perlu menjawab apa ada Tuhan itu. Yang kita maksud Tuhan, kita mesti sepakat dulu bahwa kita di dalam sistem jagat raya ini, seluruh isi tata surya ini dibelenggu oleh ruang dan waktu. Semua ciptaannya di ruang dan waktu ini, dimensi ini, adalah kreasi. Ia yang kita sebut Tuhan mempunyai kemampuan jauh melebihi kita, tidak sedang bersama kita dalam satu dimensi, tapi kekuasaannya ada di sini, bukti-buktinya berada di sini. Ini yang mau kita jawab. Bukan Tuhan di antara kita atau terdiri dari kita atau bagian dari alam ini. Dia sedang nebeng pada dimensi ruang dan waktu ini. Kalau dia Tuhan, dia bikin dimensi lain sehingga nampak kekuasaannya. Baik, jadi dimensi ruang dan waktu sistem tata surya jagat raya ini tidak mampu mengungkap siapa, bagaimana, di mana. Tapi sudah menjawab sedikit pertanyaan bahwa benar ada
pencipta yang terencana, rinci, detail by detail, presisi, dan berkesinambungan. Pendekatan kedua, sejarah peradaban manusia. Baru-baru ini di sebuah TV merilis bahwa sebuah perusahaan Dekode namanya mendeklarasikan kabarnya mereka menemukan fosil yang berusia 250.000 tahun yang mereka identifikasi sebagai genetika Adam. Di tahun yang sama juga, mereka telah menemukan fosil genetika Hawa pada periode yang hampir sama. Tidak ada satupun dari kita membantah bahwa ada cikal bakal manusia sebelum ada manusia yang lain, sesuai dengan hakikat bahwa kita beranak pinak. Berarti ada yang memberanakkan. Ada manusia pertama. Lalu mungkin saja, pasti di masa manusia pertama itu ada komunikasi. Dia mengetahui siapa, di mana, dan bagaimana itu. Dia tahu Tuhan itu di mana, Tuhan itu seperti apa. Dia tahu. Yang jadi masalah, 250.000 tahun cukup bagi manusia untuk berubah. Ciri khas manusia ini tidak setia, penuh tipu muslihat dan pengkhianat murni. Jangankan sesama manusia, pada dirinya sendiri dia berkhianat. Pada keyakinannya dia berkhianat. Pada pengetahuannya dia berkhianat. Dari apa yang ia tahu pun ia berkhianat. Maka tidak heran bila pengingkaran adanya Tuhan, memungkiri adanya Tuhan, kekuasaan Tuhan terjadi sesudah masa-masa itu. Singkat kata, barulah di 12 abad sebelum Masehi, abad ke-12 sebelum Masehi, namanya Musa, Moses disebut juga, menerima informasi pertama tentang Ia, Sang Kreator. Di sana informasi berisikan tentang kisah-kisah, syair, bahkan ada juga hukum-hukum tentang mengatur pola kehidupan. Yang jadi masalah juga, lagi-lagi manusia tidak bisa bertahan dengan kesetiaan. Bahkan Tuhan dikhianati. Ia dikhianati. Lalu mulailah disegarkan kembali refreshing pada informasi kedua. Namanya Daud. Dia membawa informasi juga. Namanya Zabur barangkali. Di dalam informasi itu berisi tentang juga hal-hal kebaikan, cerita-cerita tentang hal-hal baik dan bijak. Dan di era itu diharuskan David untuk mengikuti syariat hukum yang ada di informasi yang dibawa Musa atau Moses. Lalu lagi-lagi manusia berkhianat. Tidak ada yang abadi. Jangankan dirinya sendiri, keyakinannya sendiri, pengetahuannya sendiri, kesadarannya sendiri dia hianati, dan Tuhan pun dia hianati. Kemudian di tahun 1 Masehi, Yesus juga menerima informasi lagi tentang Ia, dan lagi-lagi penuh pengkhianatan, penuh tipu muslihat. Yang jadi masalah, kita tidak membicarakan kegagalan itu semua, tapi itulah peradaban manusia. Manusia tidak pernah bisa setia dengan keyakinannya, selalu mengkhianat, selalu mengingkari, merasa pintar, merasa cerdas, mampu mengerjakan sesuatu. Yang jadi masalah, tidak ada dari ketiga informasi ini diakui keasliannya.
Tidak ada perubahan huruf, tidak ada pergeseran nilai, tidak ada pergeseran makna dan penafsiran. Terjadi semua. Ada campur tangan. Ada campur tangan. Coba Anda tanya dengan diri Anda sendiri. Pastikan ia asli. Kenapa demikian sulit membawa yang asli ke kita? Ke hadapan kita. Beberapa disembunyikan. Informasi kasar. Barangkali disembunyikan. Tapi sudahlah, yang ada di hadapan kita semua terkontaminasi. Masalahnya tidak terdapat yang asli. Kita pun tidak bisa mempercayainya. Detail by detail, bait demi bait. Apakah masih relevan? Semua penuh campur tangan. Lalu 600 tahun kemudian, 6 abad lebih, muncul lagi informasi. Namun di informasi keempat ini, ia memberitakan kembali tentang informasinya yang pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana sebenarnya itu? Bagaimana cerita sebenarnya? Di informasi keempat ini, kita diceritakan kembali, seolah-olah di-refreshing, disegarkan lagi. Ternyata informasi itu begini. Anda akan bertanya, kenapa mesti percaya informasi keempat? Di informasi keempat, kita wajib diakui, mengakui, menghormati para pendahulu penerima informasi 1, 2, dan 3. Dan informasi keempat, ada komitmen bahwa dia yang membuat, dia yang menurunkan, dia yang menjaga keasliannya maksudnya. Selama 14 abad ini, manusia ditantang si pembuat informasi keempat dan bentuk Al-Quran untuk membuat yang sejenis, untuk coba memalsukannya, untuk coba merubahnya. Namun gagal. Banyak orang selama 14 abad ini yang melebihi Anda dan saya kecerdasannya. Anda akan berpikir, itu kan dibuat. Tidak. Dia dikumpulkan dari beberapa orang yang hafal di masa itu. Hampir 70.000 orang lebih. Semua orang di masa itu hafal dengan informasi itu. Bagaimana mungkin merubah? Bagaimana mungkin? Dan mengumpulkannya secara berhati-hati. Tapi pegangannya bukan karena hasil karya manusia, tapi hal yang menjadi sorotan kita bahwa ada komitmen untuk menjaga keasliannya. Dan di informasi keempat, ia mulai mengklaim, karena manusia sudah terlalu jauh, dia mengklaim bahwa dialah pembuat bumi dan langit dan seluruh jagat lain. Dia mengklaim. Pertanyaan kita terjawab, ia yang membuat ternyata. Lalu siapa ia? Dia menyebut dirinya Allah. Dia juga mengancam kita, membuat batasan-batasan baik buruk. Dia juga akan menghukum kita pada dimensi yang lain. Dia membatasi kita dalam ruang dan waktu dimensi ini. Dia Tuhan. Dia yang menamakan dirinya Allah, bukan kita, bukan manusia. Reputasinya membuat langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan ia yang penting adalah penguasa ruang dan waktu. Bagaimana mungkin bila dia bersama kita dalam suatu ruang dan waktu ini, dia tidak berada di sini? Pertanyaan bodoh adalah menanyakan kenapa kita menyembah sesuatu, mengakui sesuatu yang tidak berwujud. Bodoh sekali pertanyaan itu. Bagaimana mungkin meja memikirkan si pembuat meja? Meja akan berpikir bahwa pembuatnya adalah meja yang besar. Bagaimana mungkin Anda bisa mewujudkan sang kreator? Anda sedang dibelenggu dengan ruang dan waktu. Seluruh pola pikir Anda dalam belenggu ruang dan waktu. Bagaimana mungkin Anda terbebas dari ruang dan waktu? Ia penguasa. Siapapun yang kita maksudkan Tuhan,
ia harus menguasai ruang dan waktu. Bila dia Tuhan berada di dimensi ini, tua, renta, sakit, mati, terfitnah, terperdaya, dia bukan Tuhan. Dia menempel pada fasilitas reputasi Tuhan sebenarnya. Bagaimana dengan Anda? Kesimpulannya, Tuhan itu ada. Ia bernama Allah. Reputasinya dia membuat langit dan bumi dan seluruh isi jagat raya. Kekuasaannya dia menguasai ruang dan waktu. Dia mampu mengirim Anda ke ruang dimensi yang manapun. Sesudah kehidupan dimensi ruang dan waktu ini, dia juga menyediakan dimensi lain. Juga ada dimensi setan, iblis, jin, malaikat. Dan dia pada dimensinya sendiri. Tidak ada dalam jangkauan pikiran Anda. Selamat beraktivitas. Segarkan senantiasa pikiran Anda. Nyatakan benar bila benar. Jangan hianati hati Anda. Tuhan itu ada. Dia bernama Allah. Reputasinya membuat langit dan bumi. Jangan goyang tentang itu sampai ada yang mengklaim dia melakukan itu, membuat langit dan bumi, dan dia menyediakan dimensi untuk kita. Maka kita wajib mempertimbangkannya sebagai Tuhan berikutnya. Selama tidak ada yang seperti itu, bahwa ialah penguasa tunggal, namanya Allah. Sampai jumpa.